Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai akuntansi lovers. Akhirnya kita ketemu lagi dalam segmen Accountant, konten yang menjelaskan tentang seputar akuntansi. Pada episode Accountant kali ini akan ditemani oleh mahasiswi yang merupakan mahasiswi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan di video ini kita akan belajar tentang laba transaksi obligasi antar perusahaan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yuk kita kenal sama mahasiswinya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya Sukma Indah sebagai ketua. Saya Putri Natasha Agustina. Saya Ditya Jumaya. Oke guys, let's go. Saya Sukma Indah akan menjelaskan materi yang berjudul laba atas transaksi obligasi antar perusahaan. Suatu perusahaan seringkali memiliki instrumen hutang dari perusahaan afiliasinya. Aktivitas pinjam-meminjam antar perusahaan dibenarkan dengan dasar pemikiran untuk kepentingan keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas. Pinjam-meminjam langsung antar perusahaan afiliasi menghasilkan akun resiprokal piutang dan hutang baik pokok maupun bunganya. Begitu pula dengan akun resiprokal pendapatan dan beban. Akun-akun resiprokal ini dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Masalah khusus dalam akuntansi obligasi dan wesel antar perusahaan timbul ketika suatu perusahaan membeli instrumen hutang afiliasinya dari pihak luar. Pembelian semacam ini merupakan penarikan hutang dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, walaupun hutang-hutang tersebut tetap beredar jika dilihat dari sudut pandang debitur sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri. Selanjutnya, laporan konsolidasi disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang akan dihasilkan apabila perusahaan penerbit telah membeli dan menarik hutangnya. Baiklah, saya Putri Natasha Agustina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada saat suatu perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Namun, perusahaan tingkat bunga pasar akan menciptakan disparitas antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika suku bunga pasar meningkat, nilai pasar kewajibannya lebih kecil dari nilai bukunya, dan perusahaan penerbit akan merealisasi keuntungan. Menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, keuntungan tersebut tidak diakui pada pembukuan perusahaan penerbit. Lanjut, perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian obligasi yang beredar dengan menebus atau menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi berikut. Yang pertama, perusahaan penerbit, perusahaan induk maupun anak dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit, perusahaan induk maupun anak dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakannya dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Opsi ini merupakan pendanaan kembali. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Dan yang terakhir, perusahaan afiliasi, perusahaan induk atau anak dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Hai akuntansi lovers, saya Ditya Jumaya akan menunjukkan materi yang ada di laba atas transaksi obligasi ini, yaitu keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Bagaimana sih membedakan keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan itu? Jika harga yang dibayarkan oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh utang dari pihak lainnya lebih besar dari nilai buku kewajiban atau nilai nominal ditambah premi yang belum diamortisasi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, akan terjadi kerugian konstruktif atas penarikan utang. Itulah yang disebut dengan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Dan jika harga yang dibayarkan lebih kecil dari nilai buku utang tersebut, akan dihasilkan keuntungan konstruktif. Adapun keuntungan konstruktif atas obligasi yang pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dan dari sudut pandang entitas konsolidasi
Yang kedua, timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lainnya. Yang keempat, pada harga selain buku obligasi tersebut. Pakar teori akuntansi berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian konstruktif atas transaksi obligasi antar perusahaan harus dialokasikan di antara perusahaan afiliasi pembeli dan penerbitan sesuai dengan nilai nominal obligasi tersebut. Aku Mona Lisa, kita akan membahas soal bareng-bareng nih. Yaps, pasti. Tentunya kita akan membahas tentang laba atas transaksi obligasi antar perusahaan afiliasi. Nah, ini kita punya satu soal. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi, pada tanggal 1 Juli 2018, PT Handoko menerbitkan dan menjual obligasi yang berumur 10 tahun. Nilai nominalnya adalah 10 miliar rupiah. Nah, ketika dijual, obligasi ini dijual dengan kurs sebesar 110% di pasar primer. Nah, pada penjualan obligasi ini menunjukkan adanya premi sebesar 10% dari harga nominal atau sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga saat penjualan obligasi ini, PT Handoko menerima kas sebesar 11 miliar rupiah. Lalu, pada soal ini kita diminta untuk yang pertama melakukan pencatatan pada saat transaksi penjualan, yang kedua melakukan jurnal amortisasi khususnya pada tanggal 31 Desember tahun 2018, yang ketiga menentukan beban bunga yang harus dibayar oleh PT Handoko selama 1 semester, dan yang terakhir adalah menentukan nilai buku utang obligasinya. So, udah pada penasaran belum bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Baiklah, yang pertama kita disuruh untuk melakukan pencatatan saat terjadinya penjualan obligasi. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas di sebelah debit sebesar 11 miliar rupiah, pada utang obligasi di sebelah kredit sebesar 10 miliar rupiah, dan premi obligasi di sebelah kredit sebesar 1 miliar rupiah. Atau bisa juga sebagai berikut, yaitu kas di sebelah debit sebesar 11 miliar rupiah adalah sebesar 10 miliar rupiah dan dijual dengan kurs sebesar 110%. Nah, sehingga 10 miliar rupiah itu kita kalikan 110% dan didapatlah hasilnya, yaitu sebesar 11 miliar rupiah. 11 miliar rupiah inilah merupakan harga jual obligasi, sedangkan nilai nominal tadi itu menjadi harga pokok obligasi. Nah, tentunya ada selisih antara harga jual dan harga beli. Nah, harga jualnya tadi 11 miliar rupiah ya. Nah, kemudian pada harga belinya atau harga nominalnya sebesar 10 miliar. Nah, ini ada selisih kan, 1 miliar rupiah. Nah, 1 miliar rupiah inilah yang disebut keuntungan atas penjualan obligasi yang dialihkan kepada akun premi obligasi. Keuntungan inilah yang akan kita amortisasi setiap tahunnya. Nah, tentang amortisasi kita akan bahas pada soal selanjutnya. Nah, di B ini kita disuruh untuk melakukan penjurnalan amortisasi khususnya pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu premi obligasi di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah pada beban bunga di sebelah kredit sebesar 50 juta rupiah. Nah, kalian pasti bingung kan, dari mana nilai 50 juta tersebut? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi, sudah kita jelaskan sebelumnya pada bagian B bahwa kita memperoleh premi obligasi sebesar 1 miliar rupiah. Nah, premi obligasi ini akan kita amortisasikan setiap tahun. Nah, kita ingat-ingat lagi di soalnya bahwasanya obligasi ini berumur 10 tahun.
Nah, sehingga premi obligasi yang sebesar 1 miliar ini kita bagi 10 tahun, sehingga didapatkanlah premi obligasi yang diamortisasi setiap tahun adalah sebesar 100 juta rupiah. Nah, loh, kenapa jadinya 50 juta? Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi, perhatikan baik-baik. Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2018, sehingga kita menghitung periodenya yaitu dari 1 Juli 2018 hingga ke 31 Desember 2018. Nah, dari 1 Juli hingga ke 31 Desember 2018 tersebut telah terjadi. Nah, 6 bulan ini kan ya sama dengan setengah tahun kan? Jadi, premi obligasi yang diamortisasi setiap tahun sebesar 100 juta rupiah itu kita bagi 2, sehinggalah didapatkanlah sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini hanya berlaku untuk di tahun 2018 saja ya, akuntansi lovers. Adapun di tahun-tahun selanjutnya, maka premi obligasi yang diamortisasi adalah sebesar 100 juta rupiah. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang beban bunga yang harus dibayar oleh PT Handoko pada 1 semester. Nah, jurnalnya adalah beban bunga di sebelah debit sebesar 500 juta rupiah pada utang bunga di sebelah kredit sebesar 500 juta rupiah. Dari mana ya nilai tersebut? Tips. Pada tampilan slide sudah dijelaskan bahwa nilainya itu diperoleh dari 5% dikali 10 miliar. Nah, jadi pada kasus soal ini sebenarnya sudah dijelaskan bahwasannya bunga atas obligasi tersebut adalah sebesar 10% per tahun. Nah, karena ini kita dimintanya per semester ya, berarti 1,5 tahun kan ya, 1 semester itu 6 bulan atau setengah tahun, maka 10% itu dibagi 2, yaitu jadilah 5% ya teman-teman. Jadi makanya didapatkanlah 5% dikali 10 miliar, maka adalah dapatnya 500 juta rupiah. Nah, di bawah ini sudah dijelaskan ya bagaimana perhitungan antara amortisasi premi dalam kasus di atas yang mengurangi beban bunga total ya di PT Handoko. Nah, jadi pembayaran bunganya itu kan per tahun 10% dikali 10 miliar nilai nominal obligasi, sehingga didapatkanlah adalah 1 miliar rupiah. Itu adalah beban bunga dia per tahun ya. Baik, selanjutnya kita yang terakhir, yaitu kita disuruh untuk menentukan nilai buku utang obligasinya. Nah, yang pertama ada nilai nominal utang obligasi ya sebesar 10 miliar rupiah. Ini didapat dari harga nominal obligasi. Kemudian ada saldo premi sebesar 1 miliar rupiah, berarti 1,5 tahun kan ya, 1 semester itu 6 bulan atau setengah tahun, maka 10% itu dibagi 2, yaitu jadilah 5% ya teman-teman. Jadi makanya didapatkanlah 5% dikali 10 miliar, maka adalah dapatnya 500 juta rupiah. Nah, di bawah ini sudah dijelaskan ya bagaimana perhitungan antara amortisasi premi dalam kasus di atas yang mengurangi beban bunga total ya di PT Handoko. Nah, jadi pembayaran bunganya itu kan per tahun 10% dikali 10 miliar nilai nominal obligasi, sehingga didapatkanlah adalah 1 miliar rupiah. Itu adalah beban bunga dia per tahun ya. Baik, selanjutnya kita yang terakhir, yaitu kita disuruh untuk menentukan nilai buku utang obligasinya. Nah, yang pertama ada nilai nominal utang obligasi ya sebesar 10 miliar rupiah. Ini didapat dari
harga nominal obligasi. Kemudian ada saldo premi sebesar 1 miliar rupiah dikurang, nah dalam kurung 100 juta dikali 5 tahun. Nah, jadi kan 100 juta dikali 5 tahun itu dapatlah 500 juta ya teman-teman. Jadi saldo premi tadi 1 miliar rupiah kita kurangkan dengan 500 juta sehingga dapatlah hasilnya adalah 500 juta rupiah. Nah, sehingga kita dapatkan nilai buku utang obligasi pada tanggal 1 Juli tahun 2024 adalah sebesar 10 miliar 500 juta rupiah. Oke, akuntansi lovers, bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham tentang bagaimana cara penyelesaian soal-soal berikut ini? Aku harap kalian sudah paham ya. Baiklah, itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan tentunya di seputar dunia akuntansi. Oke, terima kasih. See you. Oke, akuntansi lovers, banyak sekali yang sudah kita bahas mengenai laba transaksi obligasi perusahaan ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan dunia akuntansi. Thank you for watching and enjoy your day. Bye bye.